Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Matoli'ul anwar utawi pirang-pirang tempat metune pirang-pirang cahaya, mawadi'u syuruki mawadi'u tulu'i wa syurukil anwaril ma'nawiyah, tegese pirang-pirang tempat metu lan moncorong pirang-pirang warna pirang-pirang cahaya kang bangsa maknawi. Wahia utawi anwarul maknawiyah nujumul ilmi iku ilmu kang kaya bintang, wa akmarul ma'rifati lan iku ma'rifat kang kaya bulan, wa syumusu tauhid lan iku tauhid kang kaya matahari. Al qulub iku pirang-pirang ati, wal asror lan isi ati. Ai qulubul arifin wa asroruhu, tegese iku pirang-pirang atine arifin lan iku pirang-pirang isi atine arifin. Wahia maka utawi Wahia maka utawi Wahia maka utawi kulub kasama iku kaya langit alati tasruku kang moncorong biha ing dalam sama al kawakibu apa pirang-pirang bintang, watatlulan metu ya kawakib, wataqaddamalan wis narima dingin annatilkal anwar apa setune mengkono pirang-pirang cahaya asyadu iku leuwih banget isrokon apane moncoronge min anwaril kawakib saking pirang-pirang cahaya pirang-pirang bintang. Kala ngucap ba'duhum sapa setengah ulama, lau kasyafa lamun ambuka al haqqu ta'ala sapa Allah ta'ala an musyrikati anwari qulubi auliyai, saking pirang-pirang kang moncorong pirang-pirang cahaya pirang-pirang ati pirang-pirang waline Allah, lan towa maka noli kalepit atau kalipat nuru samsi apa cahaya matahari wal qamar lan bulan min musriqati anwari qulubihim saking moncorong pirang-pirang cahaya pirang-pirang atine aulia. Wa ainalan iku endi nuru samsi utawi cahaya matahari wal qamar lan bulan min anwaril qulub saking pirang-pirang cahaya ati. Faina zalikan nur karena satune apa mengkono cahaya yatrau iku tumeka alaihi ngatasi zalikan nur al kusub apa gerhana wal gurub lan apa surup. Wa anwaru qulubi ahlillah utawi pirang-pirang cahaya pirang-pirang atine ahli Allah laku supai kora gerhana lah kedua anwaru qulub wala gurub lan ora apa surup. Qala Sazili wis ngucap sapa Imam Abi Hasan As-Sazili qaddasa sirra, muga nyuciaken Allah ing isi atine Sazili, lau kusyifa lamun den buka an-nuril mukmin saking cahaya wong mukmin al-asi kang maksiat, la toba ko maka yaktinung kebi ya nurul mukminil asi ma baina samai wal ar ing barang kang tutut ing dalam antarane langit dan bumi. Wa ma dhannuka maka iku apa utawi sangkaan sira kalawan cahaya mukmin kang taat, pamin lutfillah maka iku tetep saking lembute Allah. Adamul itla utai ora den tingali ala anwaril arifin ngatasi cahaya arifin. Pokok kolal mursi teman wis ngucap sapa Imam Mursi,
Kodasa muga nyuciaken Allah sirau ing isi atine Imam Mursi lau kusyifan hakikatil wali lamun den buka apa saking hakikat wali la ubida maka yakti den sembah ya wali li anna awsafau karena satunya apa pirang-pirang sifat wali min awsafihi ku tetep saking pirang-pirang sifat Allah wa nu'utihi naat Allah wa nu'utahu dan satunya pirang-pirang sifat wali min nu'uti ku tetep saking pirang-pirang sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Tempat munculnya cahaya tauhid dan tempat munculnya cahaya ilmu dan tempat munculnya cahaya makrifat adalah al-qulubu, hati, wal asror, dan isi hati. Jadi hati kita ini dan isi hati kita ini diteranginya oleh cahaya ilmu, cahaya ma'rifat, cahaya tauhid. Sebagaimana planet bumi ini diteranginya oleh cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang. Orang kalau nggak ada ilmu dalam hatinya, nggak ada marifat dalam hatinya, nggak ada tauhid dalam hatinya, gelap hati, nggak ada cahaya yang menerangi hati. Yang bisa melihat hanya mata kepalanya saja dengan cahaya bulan, bintang, matahari. Mata hatinya buta karena nggak ada cahaya yang menerangi, nggak ada cahaya tauhid, nggak ada cahaya marifat, nggak ada cahaya ilmu yang menerangi hati, sehingga mata hatinya buta, nggak tahu apa-apa. Summum bukmun umyun fahum la yubsiru. Tapi kalau orang ada cahaya ilmu dalam hatinya, ada cahaya marifat, ada cahaya tauhid dalam hatinya, maka mata hatinya akan melihat. Sehingga mata hatinya tidak buta. Mata kepala melihat, mata hati tidak buta. Bahkan kalau dibundang banding antara cahaya matahari, bulan, bintang, dibundang banding dengan cahaya makrifat, cahaya tauhid, cahaya ilmu. Lebih terang mana? Jawabannya, anna tilkal anwar asyaddu isrokon min anwaril kawakib. Cahaya ilmu yang menerangi hati, cahaya makrifat yang menerangi hati, cahaya tauhid yang menerangi hati, itu lebih terang daripada cahaya bulan, bintang, dan matahari. Lebih terang. Lebih terang. Buktinya mana? Bandingkan antara orang
yang buta mata kepalanya tapi melek mata hatinya, bandingkan dengan orang yang tidak buta mata kepalanya tapi buta mata hati. Nggak sedikit orang yang buta mata kepalanya, nggak bisa lihat cahaya matahari, nggak bisa lihat cahaya bulan, nggak bisa lihat cahaya bintang. Tapi karena melek mata hatinya, ketalar sama dia Al-Quran. Walaupun nggak kelihatan sama dia huruf, walaupun nggak kelihatan oleh mata kepalanya huruf-huruf Al-Quran. Tahu dia jalan ke masjid berjamaah, walaupun harus pakai tongkat. Tapi orang yang buta mata hatinya, walaupun melek mata kepalanya, baca Quran aja kadang nggak bisa deh. Iya, disuruh baca Quran si codet itu, si benjol, si Paul itu, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah pengajian, sehingga nggak ada cahaya tauhid dalam hati, nggak ada cahaya ilmu, nggak ada cahaya marifat, buta mata hati. Disuruh baca Quran, padahal kelihatan dia huruf Al-Quran itu kelihatan oleh mata kepalanya huruf Al-Quran, nggak bisa baca karena buta mata hati. Padahal musola itu masjid dekat rumahnya, nggak kelihatan mata hatinya, nggak pernah nongol masjid, walaupun terlihat oleh mata kepala. Jadi jelas dari sini dapat kita ketahui bahwa lebih terang cahaya yang abstrak ya, yakni cahaya hati berupa ilmu, tauhid dan marifat, daripada cahaya konkret, cahaya matahari, bulan, bintang yang menerangi bumi. Itu kalau kita bundang banding ya. Pertama, yang kedua, ini masih kita bundang banding. Kalau cahaya konkret mah cahaya bulan, bintang, matahari itu ada terbenamnya, ada terbit, ada terbenam, sehingga ada terang, ada gelap. Juga ada gerhananya kalau cahaya yang konkret, bulan, bintang, matahari, sehingga ada terang, ada gelap. Di waktu siang terang, diterangi oleh cahaya matahari. Di waktu malam kalau lagi terang bulan ya terang, kalau lagi gelap bulan gelap. Kalau cahaya yang abstrak mah cahaya hati, ilmu, tauhid dan ma'rifat, itu nggak ada surupnya, nggak ada terbenamnya, nggak ada terbenamnya, nggak ada terbenamnya. Jadi kalau sudah menerangi hati itu nggak ada terbenamnya, ya nggak ada terbenamnya, nggak ada terbenamnya. Sehingga orang kalau sudah ada cahaya ilmu dalam Al-Quran yang sudah ketalar, sudah ada cahaya ilmu dalam hatinya, seperti sudah ketalar Al-Quran, walaupun gelap malam, ya mati lampu lagi, bisa dia baca Al-Quran. Ya. Walaupun gelap malam, jadi nggak ada terbenamnya kalau cahaya hati. Bahkan kata ulama ahli tasawuf, kata Syekh Abi Hasan As-Sazili, lau kusyifa an nuril mu'minil asi la tabaqa ma baina samai wal ard. Kalau dibuka hijab, dibuka penghalang, cahaya hati orang mukmin yang masih melakukan perbuatan dosa, tapi ada tauhid dalam hati, ada ilmu dalam hati, ada makrifat dikit-dikit dalam hati. Itu kalau dibuka hijab,
la tobako ma baina samai wal ard, terangnya itu akan menerangi seluruh langit dan seluruh bumi. Itu kalau dibuka hijab. Famadzanuka binuril mu'minit thahi, apalagi cahaya hatinya orang mukmin yang betul-betul taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuka hijab, tapi karena nggak dibuka hijab itu artinya nggak dibuka penghalang ya. Dihalangi oleh barzah, barzah itu penghalang. Maka yang nggak kelihat cahaya hati ya, karena dihijab oleh barzah, oleh penghalang. Ya seperti dari alam dunia ke alam kubur itu kan berdampingan sebetulnya. Tapi karena ada barzah, ada penghalang, sehingga kita nggak bisa lihat nikmat yang dirasakan oleh ahli kubur itu, siksaan yang dirasakan oleh ahli kubur. Kalau kita gali kuburan yang sudah lama itu, yang kita ketemukan cuma tulang belulang, nggak kelihatan nikmatnya, siksanya, karena terhalang oleh barzah. Barzah itu penghalang. Jadi dari alam abstrak ke alam konkret ada barzah, ada penghalang. Sehingga kita yang hidup di alam konkret nggak bisa lihat kehidupan di alam yang abstrak karena terhalang oleh barzah. Walaupun kita pasang CCTV juga nggak bisa tutup. Nah itu ya. Jadi ada barzah, ada penghalang. Air tawar dengan air asin kan nggak nyampur deh. Bainahuma barzahul la yabghiyan, antara air tawar dengan air asin terdapat barzah, terdapat penghalang. Bainahuma, antara air tawar dengan air asin, la yabghiyan, sehingga air tawar dengan air nggak bisa nyampur. Air tawar tetap tawar, air asin tetap. Tapi barzahnya itu, penghalangnya itu sudah diadakan penelitian oleh para ilmuwan, nggak ketemu di mana letak barzahnya, penghalangnya. Kuasa Allah itu, innallaha ala kulli syai'in qadir, kekuasaan Allah di luar batas kekuasaan. Jadi cahaya ilmu ma'rifat tauhid orang yang berdosa saja sudah luar biasa, apalagi cahaya orang mukmin yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Kalau dibuka hijab itu kalah cahaya matahari, bulan, bintang. Di antaranya baginda Nabi. Baginda Nabi mah kalau jalan itu nggak ada bayang-bayang. Wala yurozilluhu bisyamsi zufatoni. Wala yurozillu, tidak terlihat bayang-bayang baginda Nabi bisyamsi zufatoni, ketika terkena panasnya terik mata, ya karena kalah cahaya matahari ya, oleh cahaya baginda Nabi, oleh cahaya. Nah ini Allah perlihatkan ya, sedikit dari Allah buka hijab lah ya, dibuka hijab sedikit dari baginda Nabi, sehingga cahaya matahari kalah.
Tapi cahaya hati itu bisa kita ketahui melalui tanda. Seperti cahaya ilmu yang menerangi hati misalnya. Cahaya ilmu yang menerangi hati kita bisa tahu gitu dari tanda-tandanya. Di mana kalau seseorang di dalam hatinya ada cahaya ilmu nahu sorok, kita bisa tahu melalui tanda-tandanya, yaitu tanda-tandanya kalau kita suruh dia baca kitab gundul bisa gitu kan. Coba baca sama kamu kitab gundul nih, dibaca sama dia kan, bisa dia baca dengan benar dan rapi. Nah itu pertanda bahwa di dalam hatinya sudah sudah ada cahaya ilmu nahu sorok. Jadi harus dites gitu, kita baru bisa tahu, dites dengan tanda-tandanya. Di dalam hati seseorang ada cahaya ilmu matematika. Ya, kita bisa tahu tuh melalui tanda-tandanya. Kita tes ilmu matematika. 5 tambah 5 berapa? 10. 20 tambah 20, 40. Berarti ada ilmu matematika di dalam. Kalau nggak ada cahaya ilmu matematika, ditanya begitu, mana bisa dia jawab? Kalau nggak ada cahaya ilmu nahu sorab, suruh baca kitab gundul, nggak bakalan bisa dia baca. Makanya ilmu itu menjadi pelita hidup. Dengan ilmu segalanya menjadi mudah. Nah itu ya. Sama, yang punya ilmu nyetak bata, kita bisa tahu, suruh dia nyetak bata. Woi rapih nyetak bata, ya bener. Hasil citakannya itu disukai oleh banyak orang karena dia punya ilmu nyetak bata. Tapi kalau nggak ada ilmunya, cak-cakan. Nah itu makanya ilmu menjadi pelita itu. Ilmu itu cahaya yang menerangi hati, sehingga hatinya jadi terang gitu, diterangi oleh cahaya ilmu. Tapi untuk mendapatkan cahaya ilmu ini, kalau buat kelas-kelas kita harus dikasab, harus diusahakan dengan cara belajar, ikut pengajian, baru ada cahaya ilmu dalam hati kita. Innamal ilmu bitta'allum la bil ansab. Ilmu bisa didapatkan dengan cara belajar, la bil ansab, bukan dengan keturunan. Walaupun keturunan jenderal kita, walaupun keturunan kiai kita, kalau nggak mau belajar ya nggak punya ilmu. Li'anal insan lam yulad aliman, karena manusia nggak ada yang lahir ujug-ujug punya ilmu, nggak ada. Walaupun anak jenderal, anak kiai, lahir nggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Semua kita lahir la ta'lamuna, nggak tahu apa-apa. Jadi harus menuntut ilmu. Dan berdasarkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau yang nggak punya ilmu ceramah, suruh ceramah nggak bakalan bisa. Tapi kalau yang punya ilmu ceramah, suruh ceramah, pinter deh. Nah itu ya, itu ilmu tuh menerangi hati itu. Jadi cahaya hati itu bisa kita lihat dari tanda-tanda. Terus makrifah, tauhid ya, tauhid. Tauhid. Bisa tauhid yang menerangi hatinya itu bisa kita lihat dari tanda-tandanya. Sebab az-zohir miratul batin ya. Zohir itu menjadi cerminan hati. Az-zohir miratul batin. Zohir itu menjadi cerminan hati. Jadi kita bisa tahu gitu dari zohir. Oh ini orang dalam hatinya ada tauhid. Di antaranya kalau di hati orang itu ada cahaya tauhid, ya kalau di hati orang itu ada cahaya tauhid, kita bisa tahu melalui tanda-tandanya. Kalau kita tanya Tuhan ada berapa, pasti dia ngejawabnya satu gitu. Ya, berarti ada
ada cahaya tauhid yang menerangi hatinya. Tapi kalau kita tanya, Tuhan ada berapa? 3, nggak ada cahaya tauhid. Buta tauhid itu dalam hatinya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus marifat, cahaya marifat yang menerangi hati juga bisa kita tahu melalui tanda-tanda zahir. Sebab az-zahir miratul batin. Kalau yang ada cahaya marifat menerangi hati, habis sholat wiridan, walaupun sendirian, betah, nikmat, ya, nggak kesel, gitu. Ada unsur bila merasa bergembira dengan Allah. Nah itu tanda orang itu sudah ada cahaya marifat dalam hati. Kalau yang belum ada cahaya marifat, ketika sendiri, sepi amat ini. Jalan ke gardu kan, waduh di gardu juga sepi, gue cari kawan ngobrol nih. Nah itu nggak ada cahaya marifat yang menerangi hati. Nah itu ya, bahkan kata Imam Mursi Qadasa sirrah, lau kusyifa an hakikatil wali la ubida, kalau dibukakan cahaya-cahaya yang menerangi hatinya para wali, bisa jadi la ubida, wali akan disembah-sembah karena saking terang cahayanya. Makanya Allah tutupi. Wallahu a'lam bishawab.